Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seorang ibu memperoleh anak yang selama ini telah didambakan, pastilah muncul sukacita yang amat besar. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga pasti merasakan hal yang sama. Ketika pengharapan yang selama ini dinanti-nantikan, akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Hal serupa juga terjadi ketika Elisabet mengandung. Siapa dapat menyangka bahwa Elisabet yang sudah mandul dan lanjut umurnya akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang selama ini dirindukannya. Ketika mendengar Elisabet melahirkan, mereka bersukacita karenanya. Di masa tuanya, Allah telah mengangkat kemandulannya dan memberinya seorang anak laki-laki. Inilah penyebab sukacita besar bagi mereka semua. Lalu saudara-saudari, sebagai kebiasaan pada hari ke-8 anak yang baru lahir itu akan diberi nama. Para kerabat dan tetangga berdebat dan berselisih tentang nama yang akan diberikan kepada anak itu. Namun anak itu sudah diberi nama dari atas. Dan Elisabet teguh dalam imannya dan bertekad untuk melihat bahwa Allah dimuliakan melalui anak ini. Anak itu harus dinamai Yohanes. Hal itu semakin dikuatkan lagi sewaktu Zakaria menuliskan, namanya adalah Yohanes. Nama Yohanes berarti Allah murah hati. Kelahiran Yohanes dan pemberian nama baginya adalah ajaib. Sehingga semua orang yang mendengar dan merenungkannya berkata, menjadi apakah anak ini nanti?
Kelahiran Yohanes yang ajaib menunjukkan belas kasihan dan karunia Allah dalam mempersiapkan umatnya untuk kedatangan Tuhan dan juru selamat mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi apakah anak ini nanti? Ketika seorang anak lahir, kita berharap akan masa depan yang baik bagi anak itu dan membawa berkat bagi keluarganya dan masyarakat. Melalui kelahiran seorang anak, Allah hendak mencurahkan rahmat-Nya bagi manusia. Bagaimana hal itu bisa terlaksana? Dalam hal ini, peran orang tua dan keluarga sangat besar untuk membuat berkat Allah itu sungguh nyata. Keluarga yang penuh kasih dan terbuka pada sabda Allah memberi ruang tumbuh kembang yang sehat bagi si anak, sehingga kelak sungguh menjadi penyalur berkat. Kelahiran anak adalah sebuah petunjuk adanya kasih Allah bagi keluarga. Misteri kasih itu perlu disambut dengan keterlibatan semua orang untuk menuntun tiap manusia pada perutusannya, yaitu membawa rahmat kepada sesama. God bless you.